Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kaum bapak dan ibu, puji dan syukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas di mana saja, bersosial di tengah-tengah masyarakat, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Ibadah kita hari ini dinamakan Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Dengan topik minggu kita adalah penghakiman terakhir. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 544 ayat 1 dan 2, Bila Panggilan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu.
Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami karena hidup ataupun mati. Engkaulah yang empunya kami, tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbananmu supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 562 ayat 1. Semua suku bangsa. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah Konfesi pasal 15. Demikianlah hukum Tuhan. Peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itu yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup. Dengan mendoakan arwah-arwah, kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau semangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatan yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 1 dan 2. Yesus menyambut tiap orang. Yesus menyambut
yang sungguh-sungguh bawa doa dan meninggalkan dosanya. Dia disambut Tuhannya, Yesus menyelamatkannya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segera perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat 1. Mari sambut Tuhan Yesus. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu. Yesus memeliharamu. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Marilah kita baca secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat,
kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka terbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Daftar jemaat yang meninggal periode 20 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. 1. Marta Sinur Panggabean, lahir tanggal 23/12/1958, meninggal tanggal 28 bulan 12 tahun 2019, umur 61 tahun. Wig 1. 2. Lamsisiar Gultom, lahir tanggal 13 bulan 8 1960, meninggal tanggal 7 bulan 6 2020, umur 60 tahun, dari Wig 6. 3. Pardomuan Sitopul, lahir 20 bulan 10 1972, meninggal tanggal 20 Agustus 2020, umur 48 tahun, dari Wig 2. 4. Jander Sibuea, lahir 12 bulan 2 1951, meninggal tanggal 22 Agustus 2020, umur 69 tahun, dari Wig 02. 5. Meirita Adelina Napitupulu, lahir 11 bulan 5 1954, meninggal tanggal 23 bulan 8 2020, umur 66 tahun, dari Wig 02. 6. Lisbeth Rohana Siregar, lahir tanggal 6 bulan 11 1960, meninggal tanggal 5 bulan 9 2020, umur 60 tahun, dari Wig 7. Ketujuh, Manarsal Sianturi, lahir tanggal 12 bulan 2 1959, meninggal tanggal 8 bulan 9 2020, umur 61 tahun, dari Wig 03. Ke-8, Nixon Giapari Hutapea, lahir 5/10/1971, meninggal tanggal 23/9 2020, umur 49 tahun, Wig 05. 9. Maras Beyit Hutagalung, lahir tanggal 19 bulan 3 1955, meninggal tanggal 31 bulan 10 2020, umur 65 tahun, dari Wig 1. 10. Mangahit Gultom, lahir 17 bulan 8 1943, meninggal tanggal 7 bulan 11 2020, umur 43 tahun, dari Wig 06. Demikianlah daftar jemaat yang meninggal periode 20 November 2019
sampai 22 November 2020. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 759 ayat 1 dan 2. Tuhankulah gembalaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 344 ayat 1 dan 2, siapa yang bersama Allah. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Jika pada saat ini kami masih merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, berkati ibadah kami, dengarkan segala doa seruan kami, dan pada saat ini kamu mendengarkan firman-Mu, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Horas, selamat mengikuti ibadah pada minggu hari ini, yaitu minggu akhir tahun gerejawi. Manang dido ujung tahun parhuriaon, ima minggu tasadarion. Alani tatangi homma hatani debata yang menjadi nat khotbah minggu hari ini, yang tertulis dalam kitab Evangelium Matius pasal 25 mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 46. Kita membacanya secara responsoria. Saya mulai dari ayat 31, demikian dikatakan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?" Bila manakah
kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kita hari ini topiknya adalah penghakiman terakhir. Manang Ari Uhum Sogut. Kita sudah memasuki minggu ujung tahun gerejawi menurut kalender gereja. Dan pada minggu ini yang biasa kita lakukan adalah sekaligus mengingat saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Di ujung tahun parhurionon songon nasomal tapatupa ima marningot taringot tua kadongata naung jumulo moding naung jumulo meninggal hon hita. Buasa perlu ingototai ima nalaos paingoton hita doi akan mangulu dope sahat tunuaing bahwasanya kita naik komate donas muse songon nasida naung jumulo modingi di dogma minggu memen tomori singkatan memento mori. Molonjol mana somal tabereng holan merayakan hari kebahagiaan donasida. Misalnya merayakan hari ulang tahunnya, merayakan hari jadi, merayakan hari kesuksesan, doho takkalan nasing nama bailas rohana. Alai masih ada satu hal kelebihan orang Kristen, yaitu saat dia masih hidup tiki mangulu do penuaing, kita sudah merayakan hari kematian kita. Itulah yang kita rayakan, yang kita laksanakan saat ini. Taingot ari hama mateta bawahi tape ikom mate ikom merujung do songo nakadongata naung jumulo songon naung tabige
Nakin. Mungkin tahun yang lalu kita masih bersama-sama dengan mereka, bersama-sama merayakan hari kematian seperti saat ini. Tetapi pada saat ini, minggu hari ini, mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Karena mereka sudah lebih dulu meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan peringatan ini kita diingatkan supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita semua tetap mempersiapkan diri kita. Jangan selalu terlena dengan dunia ini. Jangan kita mengikatkan diri kita kepada dunia ini yang sementara harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan. Bagi saudara-saudara kami, keluarga yang sudah ditinggalkan kekasihnya, saudaranya, orang tuanya dalam 1 tahun parhuriaun ini, kami mengatakan tetap kuat, terhibur, dan selalu hidup dalam pengharapan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita untuk hari-hari yang akan datang. Tetaplah semangat menata hidup kembali. Dan itulah yang dipesankan melalui nats khotbah kita hari ini. Yang pasti bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, dan Dia datang untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Dia datang sebagai hakim untuk memberikan keadilan dan memberikan hukuman bagi yang menerimanya. Dan pada saat penghakiman itulah semua akan terlihat jelas tentang perilaku perbuatan dari setiap insan manusia. Dalam saat penghakiman itu akan terlihat dengan jelas segala perbuatan manusia yang dilakukan selama hidupnya. Papatarun ni debata masudena ni ulani hita jolma, saleleng di tonga-tonga ni nguluna, di papatar ulang muse, video, rekam ulang, rekam jejak yang akan diputar ulang. Dan tidak satu pun yang terluput dari penglihatannya. Tidak sedikit pun yang terlewatkan dari rekam jejak kita selama kita di dunia ini. Alani dinataingo sadarion ari hama mateta, ujuna diloas dopai hita mengulu rasi rasa nuaing, ditonaho trupukom matuhita. Nats ini memberikan pesan bahwa syarat kita untuk masuk ke dalam kehidupan kekal itu, supaya kita bebas dari vonis hukuman kekal itu, supaya keadilan berpihak kepada kita. Nats ini memesankan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, dikatakan yang pertama syarat kita supaya memiliki kaplingan kehidupan yang kekal, salah satunya adalah seberapa pedulinya kita terhadap penderitaan orang lain.
Jadi orang yang egois tidak ada tempatnya di sana. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak ada tempatnya di sana. Orang yang melakukan ketidakadilan tidak ada tempatnya di sana. Apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka yang miskin, yang kelaparan, yang haus, yang gelandangan, yang yatim piatu, na marsahid, na susah, na marsak, na dangul, na pugos, doh takalan na asing. Sebagai bukti manang songon hatarida ni hapor seota tu Yesusi, kita harus memperhatikan, memperdulikan ikom mengulu hita di bagasan para sini rohau. Songo dia do hina arga hina por guluni na marsilehol lehoni. Hidup patuduhon nang mengulu hapor seota. Hurian itu hatta karena Yesus pun itu yang diperbuat, dan kita diperintahkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dikatakan dalam nats ini. Iman yang hidup adalah jika dia peduli terhadap sesamanya. Jika kita memperhatikan orang-orang yang hina itu, memperhatikan orang-orang yang lemah secara sosial, lemah secara ekonomi, itu sama halnya kita sudah memberikan kepada Tuhan. Dan mau kita berbagi dengan sesama kita. Jangan ada lagi pembatas, gap, perholangan, tembok pemisah antara ni napugus dohot namora. Sotung las roham dapotan hogodang dua sahak roditolu hapedo ngammu so dapotat dope nanggo satopik. Ingatlah bahwa orang Kristen tidak hidup untuk dirinya sendiri. Di loas Tuhani do hita gabi perhitian ni pasu-pasuna, gabi dilehot tu hita sumurung, punya kelebihan, gumudang sianak kadongata, asa hita perhitian namuse mangalehon tua kahalak nama kaperluhon akan nahurangan. Molo naing tu surgoho, molo naing mertuaho, unang hola diribe pikiri. Unang gabi halak na holit ho. Daksongoni. Inilah nats khotbah ini sudah kita dengar. Ternyata tugas gereja termasuk tugas jemaat tidak hanya urusan surga, tetapi juga memikirkan kesejahteraan jemaatnya. Unang adong ruas ni huria na hurang gizi, ala na hurang perhatian siat tonga-tonga ni huria. Perlu pelayanan songon tahun gerejawi, tahun kalender HKBP merseding. Perlu perhatian, dukungan pelayanan kepada suku pedalaman, pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, yang belum mengenal Tuhan. Ima tahun sedingon. Karena itu bukan hanya pelayanan urusan sorga, urusan gereja ini, tetapi juga pelayanan sosial. Perhatikanlah yang sakit. Perhatikan yang dipenjara karena menerima ketidakadilan. Perhatikan panti asuhan. Perhatikan yang masih tinggal dalam kebodohan, kegelapan.
dan itu sudah diberi Tuhan Yesus teladan bagi kita. Yang kedua, pada masa penghakiman itu terjadilah pemisahan. Pasirangun nama disi dia do horong ngijol mana burju horong ngijol mana takang. Pada penghakiman itu ada pemisahan. Akajol mana patuduhon haporsiona marhite naolo parduli tudonganna yang mau berbagi dengan orang yang kekurangan, yang mau menolong. Merekalah yang menerima mahkota kehidupan yang kekal. Alaya kajol manatakang nahola mamikiri diri nasadiri. Tuk swadong do inganan ni dihatok tongoni. Danga dong inganan ni dihanguluan nama noktongi. Holan akka inganan ni naburu judo nasahat tu surgoi. Dang boy be ditawar-tawar. Dang boy berong disipangidoan. Tawar menawar. Dang adong be disi request Tuhan. Bae non. Malang naking adong pembelaan diri Tuhan. Sadi hari ho susadaku urupi hami ho. Pada saat hidup kita sekarang inilah nyatakan belas kasihmu kepada orang lain. Mola kaperjahat do unang tarhiri mibana disrugoya dong ingananna daun atong tabereng ma asa gabe parasi roha hita songot tuhatta parasi rohai dang boy behita ari sogoti membela diri tadi paruhuman sogoti penghakiman terakhiri. Saat inilah masanya tiki parasianomma tahanguluhomma ngolu na marsilehon-lehon macayar dia dopan ni debata ngolu parasini rohau ni itu nanti yang akan diperlihatkan pada penghakiman terakhir. Hamu kadongan mari tetap semangat nyalakan roh belas kasihan pangurupion hina arganina marsilehon-lehon asa tipatau Tuhani hita lau marsaulihod dengan basana dope tua kaari naneng ro tarapul ma keluarga ni sudea kadongan nami na marsitaonon di bagasan satau bulun parhuriaonon. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan meluputkan kita dari kesulitan pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu hari ini. Kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan menyatakan iman percaya kami. Bagaimana kami memperhatikan, memperdulikan saudara-saudara kami yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari semua jemaat Tuhan. Berkati Tuhan keluarga saudara kami yang berduka dalam setahun gerejawi ini, di mana mereka telah kehilangan keluarganya, saudaranya, kekasihnya karena sudah lebih dulu meninggalkan mereka. Berikan penghiburan, biarlah mereka Tuhan menangkan untuk menata hidupnya untuk hari-hari yang akan datang. Jika Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini, kiranya kami mau makin membaharui hidup kami ke depannya untuk lebih baik, lebih sempurna lagi di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 837
ayat 1 sampai dengan ayat 2 ada tempat yang indah terang sambil kita mengumpulkan persembahan. Ada tempat yang indah benar, tempat tujuan paling iman, rumah Bapa di surga kekal, bagi kita yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Kita nyanyi memuliakannya dengan kekasih kita semua. Tiada dosa dan akibatnya, sukacita sejati kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka.
Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala.
sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala,